Hai, namaku Helen, dan rumah berhantu yang ditinggali nenekku hampir membunuhku. Jadi begini ceritanya. Dari kecil, ibuku jarang ada. Sayangnya, ibu kesulitan mempertahankan pekerjaan dan bertanggung jawab karena ibu bermasalah dengan kesehatan mental. Selagi ibuku mengatur hidupnya, aku tinggal di rumah nenekku. Kami dekat banget, dan aku beruntung punya dia. Lalu, waktu SMA, ibuku mulai bisa seimbang dan punya kerjaan baik. Jadi aku tinggal sama ibu lagi. Aku berhenti menghabiskan banyak waktu sama nenekku. Tapi aku sayang banget sama dia. Tentu saja karena aku lagi SMA, aku nggak kepikiran banyak tentang keluargaku. Aku lebih sibuk mikirin dapat nilai bagus, main olahraga, dan pacaran sama Julius. Julius itu salah satu cowok paling ganteng di angkatanku, dan ternyata dia tertarik sama aku. Suatu malam, ibuku mengajak aku ke rumah nenek untuk ulang tahunnya. Masalahnya cuma satu, ada pesta yang diadain di malam itu, dan aku tahu Julius bakal datang. Aku bilang ibuku kalau aku lagi sakit, jadi aku nggak bisa ke rumah nenek. Dan setelah ibu pergi, aku pergi ke pesta itu. Pestanya gila banget. Ada banyak orang joget dan melakukan sesuatu yang seharusnya nggak boleh, dan aku di sana melihat itu semua. Di akhir malam, aku dan Julius ciuman dan dia bilang aku cewek dia. Rasanya kayak di surga. Lalu, HP-ku berdering. Di sisi lain, ibuku menangis dengan histeris. Dan waktu aku sadar apa yang ibu bilang, hatiku hancur. Ibu bilang kalau di tengah makan malam, nenekku pingsan. Waktu ambulans datang, nenekku telah dinyatakan meninggal. Aku nggak percaya apa yang aku dengar. Aku langsung ninggalin pesta. Kepalaku berputar dengan kenyataan yang nggak bisa aku terima. Malam terbaik dalam hidupku berubah jadi mimpi buruk. Nenekku meninggal. Dan aku meninggalkan kesempatan terakhir aku untuk melihat dia hanya untuk pergi ke pesta. Hari-hari menuju pemakaman begitu berat. Aku sembunyi di kamar dan tiduran di kasur sepanjang hari. Rasanya sangat aneh, tapi nanti rasanya akan lebih aneh lagi. Ibuku datang padaku sambil memegang kertas. Ternyata nenek meninggalkanku rumah liburannya yang ada di dekat danau di kota sebelah. Di tengah kesedihan, ini adalah momen kegembiraan. Tapi, ibuku menjatuhkan bom padaku. Aku nggak boleh punya itu sampai umurku 18. Aku tanya kenapa aku harus tunggu, padahal tinggal 6 bulan lagi. Tapi ibuku memutar matanya dan bilang aku bakal ngerti kalau aku udah lebih tua. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku naik pitam. Begitu banyak amarah dalam diriku, sampai aku teriak ke ibu. Aku memakinya, dan aku bilang kalau ibu nggak ngerti apa-apa. Beberapa minggu kemudian, pertengkaran jadi kebiasaan sehari-hari. Aku marah terus-terusan, dan ibuku berlaku seperti psikopat. Itu seakan ibu mau aku menderita. Pukulan terakhir terjadi sekitar 2 bulan setelah kematian nenekku. Aku lagi berantem sama ibuku karena nggak bolehin aku ke rumah Julius. Dan ibu bilang aku egois. Ibu bilang saking egoisnya, aku bahkan nggak mau mengunjungi nenekku untuk terakhir kalinya. Itu ngena. Dengan mata berkaca-kaca, aku bilang ibuku kalau aku mau ke rumah temanku dan aku keluar dari rumah. Tapi aku lakukan itu setelah aku ambil sertifikat dan kunci rumah di danau. Aku telepon Julius untuk jemput aku, dan beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah yang nenekku berikan padaku. Aku bilang Julius, aku nggak bisa tinggal sama ibuku lagi. Lagi pula, ibu seperti nggak peduli aku pergi kemana. Julius beneran semangat karena kami bakal tinggal di rumah sendirian selama beberapa hari. Tapi waktu kami masuk, kami berdua merasa agak gelisah.
Di malam pertama, kami tiduran di kasur dan menatap ke langit-langit. Aku mulai bertanya kenapa nenekku nggak pernah bawa kami ke sini waktu kecil. Dan saat itu, sumpah aku dengar lagu favorit nenekku dimainkan di lantai bawah. Aku tanya apa Julius juga dengar, dan dia bilang kalau aku gila. Aku turun ke bawah untuk lihat itu datang dari mana, dan suaranya hilang. Aku mikir sesaat apa itu cuma bayangan aku? Apa rasa bersalahku akan kematian nenekku yang bikin aku jadi kayak gini? Beberapa hari ke depan, aku kayak kehilangan akal sehat. Besok paginya di dapur, sumpah demi Tuhan aku dengar siulan. Tapi itu bukan siulan biasa. Seseorang bersiul lagu yang sering dinyanyikan nenekku. Dengan panik, aku ikuti siulan itu. Tapi itu seakan datangnya dari balik tembok. Aku bilang ke diriku sendiri kalau semuanya nggak apa-apa. Tapi Julius mulai panik juga. Dia bersumpah dia mulai lihat sesuatu di rumah. Setiap malam pas mau tidur, kami selalu pelukan erat. Julius mencoba membujukku untuk pulang, dan itu bikin aku marah ke dia. Memangnya dia nggak ngerti ibuku bikin aku merasa kayak apa? Setelah pertengkaran itu, Julius tidur memunggungiku. Aku berpikir untuk minta maaf, jadi aku balik badan untuk bangunin dia. Dan ada wajah yang menatap ke arahku, dan itu bukan wajah biasa, itu wajah nenekku, tapi versi yang mengerikan. Rambutnya berantakan, giginya kuning, dan matanya bersinar mengerikan. Aku teriak kencang banget dan menutup mataku. Dan waktu aku buka mataku, dia sudah hilang. Jantungku kayak mau keluar. Julius berusaha menenangkanku, tapi aku nggak bisa. Beberapa hari ke depan, aku kesusahan banget. Aku nggak mau keluar dari kasur, dan setiap Julius ngomong sama aku galak. Dia memohon supaya kita pergi, tapi aku marahin dia lagi karena dia nggak ngerti. Dia balik marah padaku, aku nggak ngerti karena kamu nggak ngomong sama aku. Aku bahkan udah nggak tahu kamu siapa. Cari tahu, setelah itu baru hubungi aku. Setelah itu, Julius pergi keluar. Dan aku di rumah mengerikan ini sendirian. Aku jadi kepikiran, mungkin dia benar. Aku marah dan galak terus sekarang. Apa yang terjadi padaku? Aku lihat HP-ku dan ada 20 missed calls dari ibuku. Aku merasa bersalah karena ngediamin ibu, tapi aku harus bilang apa? Aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Nggak mungkin aku bisa tinggal di rumah ini sendiri. Aku jalan ke bawah dan telepon ibuku untuk bilang kalau aku mau jalan, tapi waktu ibu angkat, aku lihat wanita itu lagi. Ruangan seperti berputar dan aku merasa kayak mau pingsan. Ibu dengar suaraku yang panik dan aku memohon padanya untuk datang menyelamatkanku. Aku lari ke atas dan aku banting pintu kamarku. Aku pisahkan diriku dari wanita itu. Kamar itu terus jadi gelap dan aku merasa seperti berputar. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" teriakku. Dan setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, aku jatuh ke lantai dan pingsan. Waktu aku bangun, aku yakin orang itu menangkapku. Tapi waktu aku buka mataku, aku sadar kalau ada tabung dan kabel di badanku. Dokter bilang kalau di rumah tua itu ada pipa bocor yang mengeluarkan senyawa kimia yang bikin halusinasi. Aku kaget dan lega karena ternyata itu bukan versi jahat dari nenekku. Tapi yang paling mengagetkan adalah betapa senangnya aku ketemu ibuku. Aku minta maaf padanya. Aku marah dan cemas terus akhir-akhir ini. Dan aku mulai sadar kalau itu karena rasa bersalahku terhadap kematian nenekku. Ya, itulah kenapa dari awal halusinasiku tentang nenekku. Ibuku minta maaf juga. Dia bilang hal-hal yang seharusnya nggak dia bilang dan itu nggak benar. Tapi ibu juga sedang berduka. Dan ibu benar. Ya, dia memang ibuku. Tapi aku nggak kepikiran tentang emosi yang ibu rasakan juga. Kami berdua setuju kalau kami harus menjalani terapi untuk cari bantuan. Untungnya, aku sudah mulai merasa lebih baik sejak itu. Prosesnya lama, tapi aku merasa lebih seperti diriku setiap hari. Aku minta maaf pada Julius dan kami sudah baikan sekarang. Kematian itu berat dan sangat penting untuk kita bicara sama orang yang kita sayang saat mengatasi hal ini dan bersikap baik pada mereka dan diri kita sendiri.